Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mahasiswa semester 5. Pada kuliah hari ini, pada mata kuliah Inovasi Pendidikan, kita akan membahas tentang konsep modern dan modernisasi. Materi ini memang sengaja disajikan secara blended learning. Baik, kita akan mengkaji konsep tentang modern. Ada 6 aspek atau 6 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah bentuk perubahan, ketiga adalah ciri, cara dan sikap, yang keempat adalah mental manusia modern, kelima adalah gejala modernisasi, dan yang keenam adalah dampak modernisasi. Baik, kita pelajari satu persatu. Yang pertama adalah pengertian modern. Pengertian modern menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti terbaru, mutakhir, pasukan yang diperlengkapi dengan senjata-senjata. Selanjutnya adalah sikap dan cara berpikir serta cara bertindak sesuai tuntutan zaman. Ini dapat kita maknai dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Maksudnya kata modern adalah sesuatu yang terbaru, termutakhir, yang akan berhubungan dengan sikap dan cara berpikir manusia serta bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, modern berasal dari kata Yunani, yaitu modernus, yang terdiri dari kata modo, artinya cara, dan ernus, artinya periode waktu masa kini. Jadi dapat diartikan yaitu cara yang digunakan pada periode masa kini. Orang-orang modern biasanya mengalami perubahan sosial, misalnya terjadi dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. Perubahan peralatan dari yang sederhana menjadi sesuatu kompleks. Kata modern adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang mutakhir dari cara pikir manusia untuk bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Selanjutnya, menurut para ahli berkaitan tentang konsep modernisasi, Pencara Niklat menyatakan bahwasanya modernisasi adalah sebagai usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Sedangkan Osburg dan Nikoff menyatakan modernisasi harus mengarahkan manusia agar dapat memproyeksikan diri ke masa depan yang nyata, bukan angan-angan yang semu. Selanjutnya, Wibert Imot, modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama dalam bidang teknologi dan organisasi sosial dari yang tradisional ke arah pola-pola ekonomis dan politis yang didahului oleh negara-negara barat yang telah stabil. Dapat kita simpulkan bahwasanya konsep modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat di berbagai aspek dalam kehidupan bermasyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwasanya modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke arah cara-cara baru yang lebih maju dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, persamaan perbedaan antara kata modern, modernisasi, dan sekulerisme. Persamaannya adalah ketiga kata tersebut mempunyai kepentingan soal dunia. Selanjutnya, berasal dari barat. Yang ketiga, merupakan hasil perbandingan dari berbagai aspek kehidupan manusia yang dirasionalkan. Yang keempat adalah merupakan proses perubahan. Adapun perbedaannya, untuk konsep modernisasi mutlak dan ada diperlukan di setiap negara. Jadi dimungkinkan modernisasi ini harus diperlukan oleh suatu negara. Yang kedua adalah tidak mempersoalkan nilai-nilai agama. Jadi modern itu tidak mempermasalahkan agama apapun, yang pasti untuk bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Yang ketiga adalah proses berkembangnya lebih bersifat umum. Jadi dapat dikatakan bahwa modernisasi ini misalnya di suatu negara bisa bersifat umum bagi suatu negara yang lain. Sedangkan westernisasi biasanya terjadi mutlak pembaratan atau berasal dari negara-negara barat, tidak mempertentangkan antara budaya barat dengan kebudayaan lokal dan bentuk barat sebagai salah satu kemungkinan satu-satunya. Jadi dimungkinkan hanya negara barat yang dapat menerapkan westernisasi. Walaupun juga negara-negara yang lain di belahan dunia yang lain juga bisa
terkena dari kebudayaan westernisasi. Selanjutnya adalah sekularisasi, berorientasi pada dunia, tidak terikat pada nilai agama, dan bersifat ilmiah. Proses perkembangan terjadi di bidang keagamaan, jika terjadi di bidang keagamaan. Bentuk perubahan dalam modernisasi, perubahan secara langsung dalam aspek demografi, misalnya kita bisa melihat bahwasanya unsur-unsur demografi akan mempengaruhi dari sosial. Misalnya seseorang yang berada di sebuah pulau atau di sebuah negara lain akan mudah berhubungan dengan seseorang yang berada di pulau lain atau di negara lain. Juga mempengaruhi nilai ekonomi, juga mempengaruhi psikologi masyarakat. Misalnya nilai ekonomi, keinginan untuk hidup yang layak, kebutuhan juga semakin meningkat. Hal ini juga akan mempengaruhi psikologi masyarakat. Secara langsung juga berpengaruh pada aspek struktur, organisasi, dan sosial. Misalnya seperti zaman-zaman tradisional, struktur organisasi masih tertata secara norma kemasyarakatan, tapi pada era-era yang modern, struktur organisasi seolah-olah lebih cepat, lebih secara terorganisasi. Selanjutnya ciri-ciri manusia modern. Kayaknya menurut Alex Iglesias ada 9. Yang pertama adalah sikap menerima hal baru. Jadi orang manusia modern memiliki kesediaan menerima pengalaman-pengalaman baru dan terbuka terhadap inovasi. Yang kedua adalah memiliki keberanian untuk pendapat. Manusia modern tentu saja harus membuat opini, mengutarakan pendapatnya kepada orang lain dengan penuh rasa tanggung jawab. Yang ketiga adalah menghargai waktu dan berorientasi ke masa depan. Manusia modern harus memiliki orientasi ke arah masa depan. Dia akan menyusul jadwal, akan berdisiplin kepada jadwalnya, bahkan dan akan menepati waktu. Dan yang keempat adalah memiliki perencanaan. Manusia modern bekerja secara terprogram, terjadwal, baik rencana jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kelima adalah percaya diri. Manusia modern memiliki keyakinan akan kemampuannya dan akan terus belajar untuk meningkatkan kualitas diri. Yang keenam adalah perhitungan. Perhitungan dalam artian adalah keadaan selalu dipikirkan menggunakan rasio, masuk akal, tidak percaya begitu saja, dan lebih menggunakan pada pendekatan ilmiah. Selanjutnya, menghargai harkat martabat orang lain. Manusia modern sangat menghargai, menjunjung tinggi martabat orang lain, baik itu anak-anak maupun orang dewasa. 8 adalah percaya pada iptek. Manusia modern berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dia akan menunggu hasil-hasil terbaru yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 9. Imbalan harus sesuai dengan prestasi. Manusia modern sadar dan percaya bahwa imbalan yang diterima sesuai dengan yang diusahakan. Sikap dan syarat modernisasi. Sikap mental menyangkut kebudayaan masyarakat dapat menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi. Jadi dapat dikatakan kebudayaan atau habit dari suatu masyarakat akan menjadi pendorong maupun penghambat modernisasi, akan menjadi memudahkan proses modernisasi atau menjadi penghambat modernisasi. Syarat-syarat modernisasi yang pertama adalah cara berpikir ilmiah harus atau telah tertanam. Yang kedua adalah sistem administrasi negara yang baik. Yang ketiga adalah sistem pengumpulan data yang baik dan terpusat. Yang keempat adalah iklim kondusif terutama media. Yang kelima tingkat organisasi dan disiplin yang tinggi. Yang keenam desentralisasi wewenang. Gejala modernisasi. Yang satu adalah bidang keagamaan, ditandai dengan makin berkembangnya tingkat kepercayaan dan keyakinan setiap individu akan adanya polarisasi. Tetapi ada juga yang menyimpang tidak beragama, bahkan ke arah aliran sesat. Pada bidang ilmu pengetahuan, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menghadapi era globalisasi. Di ilmu pengetahuan dan teknologi diharapkan mampu menghadapi perubahan pada era globalisasi. Pada bidang ekonomi,
akan semakin kompleksnya kebutuhan hidup manusia, jadi akan membuat manusia untuk berpikir bagaimana menyelesaikan urusan pada bidang ekonomi. Selanjutnya yang keempat adalah bidang sosial. Semakin banyak kelompok baru, komunitas, dan lifestyle manusia. Jadi, gejala-gejala modernisasi pada bidang sosial ini akan membuat seseorang berkumpul pada komunitas baru sesuai dengan gaya hidupnya, sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan seleranya. Selanjutnya bidang budaya ditandai dengan makin terdesaknya budaya tradisional oleh budaya asing. Hal ini gejala modernisasi juga akan mempengaruhi pada budaya-budaya tradisional. Oleh karena itu, setiap negara, setiap bangsa juga harus menjaga kebudayaan tradisionalnya agar tidak habis atau terkikis oleh kebudayaan asing. Selanjutnya bidang politik, semakin banyak negara yang terlepas dari jajahannya, bangsa-bangsa yang sudah yang pernah mengalami penjajahan tentu saja dengan modernisasi ini akan berusaha sekeras mungkin untuk mengeluarkan diri dari negara penjajah, misalnya di bangsa Asia dan bangsa Afrika. Selanjutnya dampak modernisasi di Indonesia. Setidaknya di sini saya tuliskan ada 6. Yang pertama adalah urbanisasi. Tentu saja modernisasi ini akan mempengaruhi masyarakat berbondong-bondong untuk mencari ke arah yang lebih baik, ke arah pola-pola hidup tradisional, ke arah pola-pola hidup modern. Maka kita tidak asing melihat masyarakat di pedesaan berbondong-bondong untuk hijrah ke kota. Itu hanya untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang layak. Yang kedua adalah kesenjangan sosial ekonomi. Misalnya kita banyak melihat banyak orang-orang kaya maupun orang-orang miskin. Nah, kesenjangan itu makin terlihat dampak modernisasi di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pencemaran lingkungan. Kita tidak bisa menafikan itu bahwasanya modernisasi ini juga akan mempengaruhi pencemaran lingkungan baik pencemaran air, pencemaran udara maupun pencemaran kesehatan yang lainnya. Selanjutnya adalah kriminalitas. Modernisasi juga akan berpengaruh pada tingkat kriminalitas yang cukup tinggi karena hal ini juga akan kebutuhan setiap individu atau setiap manusia, sehingga manusia yang tidak mampu memodernisasikan diri juga akan berusaha untuk mempertahankan diri. Yang kelima adalah kenakalan anak. Selanjutnya juga akan mempengaruhi pengaruh kenakalan anak semakin tinggi. Yang keenam adalah perilaku menyimpang sosial dan humanira, juga akan mempengaruhi masalah-masalah penyimpangan seperti itu. Oke, itu saja yang bisa disajikan sebagai bahan review dan bahan kajian mahasiswa. Silahkan dianalisis tugas mandiri ini dan bisa dikirimkan melalui email saya. Terima kasih. Nanti akan kita lanjutkan diskusi dalam forum chat diskusi di grup LMS. Kurang lebih mohon maaf. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.